Janjian ya kita ya. Oke, oke. Oh iya iya, boleh boleh nanti kita. Iya, iya, kita kontak-kontak. Oke, thank you. Selamat ya untuk hari ini ya, Ya, insya Allah. pemekarannya. Oke, saya pantau aja. Ya, silakan. Selamat Ya, pagi terima Bu kasih. Stefani juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta seminar. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Jonathan dari tim marketing Binus Online yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang di webinar Professional Update Introduction of ISO 9001. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak peserta webinar yang telah menghadiri acara webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu, webinar hari ini akan dibawakan oleh speaker dan juga moderator yang hebat banget tentunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Sabani selaku Faculty Member Teknik Industri Binus Online. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada moderator hari ini Ibu Olivia Oktariska Timbayo, dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Binus Aro yang telah hadir pada sesi hari ini. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke tema webinar pada hari ini, yaitu Professional Update Introduction of ISO 9001. Acara webinar hari ini akan saya serahkan dan dapat dilanjutkan oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Olivia Oktariska Timbayo. Mungkin kepada Ibu Olivia Oktariska Timbayo, saya persilahkan ya, Bu. Terima kasih Pak Jonathan. Selamat pagi semuanya.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan. Selamat datang di webinar Introduction of ISO 9001. Saya Olivia Oktariska Timbayo, atau biasanya dipanggil Livia, akan menjadi moderator hari ini. Terima kasih teman-teman terima kasih banyak juga kepada semua peserta yang sudah bergabung untuk mendiskusikan topik yang sangat relevan dan sangat penting ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan beberapa petunjuk teknis. Jika nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian mengalami masalah atau kendala teknis, ataupun dalam sepanjang sesi ada pertanyaan, jangan ragu untuk menggunakan fitur chat atau tanya jawab. Kami siap membantu teman-teman sekalian. Pada webinar hari ini terdapat 2 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi dengan pembicara kita, dan sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab. Sekarang kita mulai saja fokus dengan acara inti, yang mana ISO 9001 merupakan standar yang memiliki dampak besar dalam mengelola kualitas di berbagai organisasi. Hal ini yang akan kita bahas dan jelajahi aspek-aspek utama yang mana aja yang akan dipelajari terhadap standar ini dan bagaimana penerapannya terhadap lingkungan tempat mungkin kita kerja atau kehidupan kita. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan profil dari pembicara kita, Bapak Rahmat Sabani, STMT, yang merupakan salah satu faculty member of Industrial Engineering BINUS Online. Selain menjadi faculty member, beberapa jenjang karir beliau yang pertama itu pada tahun 1995 sampai 2005 menjadi QI dan QC Analyst di PT Mitsubishi Chemical Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2008 merupakan Laboratory Engineer di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai 2009 merupakan Senior Buyer di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Dan pada tahun 2009 sampai pada hari ini merupakan Laboratory Staff di Oryx GTL, salah satu oil and gas company di Qatar. Oke, mungkin saya bisa sapa dulu mungkin Bapak Rahmat Sabani, apakah sudah siap untuk mempresentasikan dan membagikan wawasannya kepada teman-teman partisipan hari ini? Terima kasih. Selamat pagi, Bu Olivia, staf dari BINUS ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dan juga adik-adik mahasiswa ya. Sebelumnya saya minta konfirmasi suara saya terdengar jelas, Bu Olive? Mantap, terdengar. Iya, sangat terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar, oke. Ya, kalau begitu tanpa panjang lebar ya, saya akan mempresentasikan. Sebentar, akan saya share screen dulu ya. Sudah terlihat screen-nya Bu Olivia ya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah. Bapak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian ya, pada kesempatan ini seperti yang sudah dijadwalkan ya, bahwa saya akan mencoba mengulas ya tentang ISO 9000 ya. Kenapa ini title-nya introduction, karena memang waktunya yang sangat singkat ya, karena sebetulnya kalau untuk training ISO 9000 itu saya sudah menempuh training 3 kali 36 jam, berarti sekitar 132 jam, 138 jam ya. Untuk itu, untuk bisa kita memahami ya sampai detail
tentang ISO 9000 ini ya. Nah, apa sih ISO 9000 ini? Ya. ISO 9000 ya merupakan kumpulan ya daripada internasional standar yang mengandung ya kebutuhan-kebutuhan agar kita bisa menerapkan manajemen kualitas sistem ya, sistem kualitas manajemen dalam perusahaan kita. Jadi ini standar ini mulai diisu ya pada tahun 1987 oleh International Organization for Standard ISO. Dan setelah itu yang merupakan salah satu acuan bagi perusahaan-perusahaan untuk sebagai standar kualitas ya yang dibutuhkan agar bisa bersaing di pasaran global. ISO sendiri ya orang mendefinisikan itu adalah ISO 9000, berarti ISO itu internal standard organization. Tetapi beberapa expert ya mengatakan sebetulnya nama ISO itu tidak diambil daripada International Organization of Standard, bukan singkatan itu. ISO itu diambil dari bahasa Yunani, artinya iso sama, ya kan? Jadi kalau kita tahu dalam ilmu kimia ada isobar, ya, barnya sama, isomer berarti si molekulnya bentuknya sama dan sebagainya. Ya. Jadi iso itu adalah karena sama. Ya. Jadi tetapi kebetulan saja memang di cocokologi ya. Kalau kita kan istilahnya biar gampang dibuat sedemikian rupa nama organisasi ini juga organisasi of standard internasional. Jadi akan lebih ingat. Oke. Nah, ISO ini ya karena merupakan implementasi daripada quality management system. Quality management system itu berarti adalah salah satu sistem langkah konsep ya yang tertuju untuk meningkatkan pelayanan dan value daripada kualitas yang ada di organisasi kita. Jadi istilahnya dan itu lebih ke kualitas produk dan jasa. Kenapa sekarang itu ya ISO itu kita bingung. Ada ISO 9000, ada ISO 9001, ada ISO kita pernah dengar 9002, ada ISO 9003, ada ISO 9004. Kemudian kok ada ISO 9001 2015, ada ISO 9001 2008. Nah, itu adalah karena memang ada revisi ya, revisi. Jadi awalnya ISO 9000 ya. Kemudian ISO 9001 untuk memenuhi standar, ISO 9002 untuk instalasi produk, ISO 9003 untuk pokoknya yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi ketika pada tahun 2000 ya ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003 dilebur. Ya. Dilebur menjadi ISO 9001. Kenapa sekarang itu ada ISO 9001 2015? Nah, karena itu si ISO ini ya dia itu karena ada perkembangan bisnis.
atau sistem bisnis yang ada, kebutuhan daripada market, maka ada revisi ya terhadap pasal-pasal yang ada di ISO tersebut. Nah, akhirnya revisi itu menjadikan sebuah edisi baru, ya seperti buku kan ada edisi 2, edisi 3. Nah, edisi baru itu yang merupakan edisi yang akan digunakan oleh ISO organization bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jadi maksudnya begini ya. ISO itu pertama ISO 9094, ada ISO ISO 9000 tahun 2000, ada ISO 9001 tahun 2004, ISO 9001 tahun 2008, ISO 9001 tahun 2015. Oke. Nah, kalau saya punya perusahaan ya yang belum mendapatkan ISO, ya saya mau mengapply, berarti saya itu harus mengacu ya pengimplementasiannya terhadap ISO edisi terbaru, yaitu kalau tahun sekarang adalah ISO 9001 2015 ya, tahun 2015. Belum ada revisi lagi. Nah, kemudian begitu pula misal Bu Olivia punya perusahaan sudah mengimplementasikan ISO 2008. Kenapa? Karena perusahaan Bu Olivia mendapatkan sertifikatnya pada tahun 2014 sebelum ISO edisi 2015 keluar. Nah, bagaimana itu? Ya, alangkah lebih baiknya kalau ingin dikatakan bahwa perusahaan Bu Olivia masih certified of ISO 9001, itu harus merevisi. Ya, harus mengapply lagi untuk mendapatkan sertifikat ISO terbaru. Kenapa? Karena ada perubahan pasal di situ dari 2008 ke 2015 ya. Ada beberapa klausul yang ada di tahun 2008 tidak ada di tahun 2015 atau sebaliknya. Ada di tahun 2015 tidak ada di tahun 2008. Jadi wayahnya ya harus apply lagi. Oke. Nah, kita kembali ya ke konsep ISO itu. Kalau konsepnya ISO itu ya, berbasis daripada langkah-langkah PDCA. Langkah-langkah PDCA yaitu plan, ya, do, check, nah, action. Ya, plan itu merencanakan, do itu apa yang direncanakan dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan juga dicek ya, ada monitoring, dan act itu improve. Setelah dicek ya, dimonitor, kemudian senantiasa ada perbaikan. Namanya continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Jadi itu terus aja muter ya. Muter seperti roda. Plan, do, check, action, plan, do, check, action. Jadi itu konsepnya. Itu kalau kita belajar quality engineering ya, di situ merupakan salah satu pengimplementasian daripada teori Deming ya. Teori Deming.
Nah, ada 7 prinsip ya dari konsep plan, do, check, action itu. 7 prinsip yang di-adopt ya sama ISO dalam implementasi quality management system itu. Seperti yang kita lihat di sini ya. 7 prinsip ini. Jadi ada leadership, pertamanya biasa dari leadership ya. Leadership ya, jadi kepemimpinan yang akan dimonitor ya, bahwa apakah kepemimpinannya itu bisa menjamin terlaksananya quality management system. Engagement of people ya, di sini adalah peran serta daripada orang-orang sebagai bagian daripada struktur organisasi. Dalam hal ini adalah karyawan. Peran karyawan juga ya di monitor ya, di audit. Kemudian juga proses approach. Nah, di sini tentang bicara bagaimana membuat sebuah produk yang berkualitas itu berarti harus membutuhkan proses yang betul, step by step, mulai planning, kemudian ketika running, monitoring di situ. Jadi proses approach. Jadi istilahnya prosesnya harus benar, jangan asal produknya jadi. Tetapi prosesnya bagaimana? Harus memperhatikan semua permasalahan-permasalahan yang menjamin bahwa proses berjalan dengan baik. Kemudian juga ada improvement, yaitu merupakan konsep PDCA. Jadi improvement, continuous improvement, perbaikan terus-menerus itu artinya apa? Artinya tidak ada yang sempurna kan ya dalam semua hal. Tidak pasti ada kesalahan, ya pasti ada kekurangan. Nah, kesalahan dan kekurangannya itu harus senantiasa diperbaiki, ya. Diperbaiki secara terus-menerus, ya. Berarti menjadi sebuah continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik untuk menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi sempurna, tetapi berusaha untuk menjadi sempurna. Begitu ya. Kemudian juga evidence, di sini evidence based decision making. Maksudnya evidence itu ada bukti. Jadi bukti ini merupakan di situ dibilang ada satu quote ya. Do what you write what you do. Saya ingat waktu saya tahun 95 ya di perusahaan saya bekerja pertama itu mengimplementasikan ISO begitu. Pokoknya do what you write what you do. Maksudnya lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Maksudnya harus ada record ya. Harus ada bukti dokumentasi. Setelah bukti dokumentasi pun itu kita setelah menjadi bukti itu akan menjadi guideline kita untuk melakukan aktivitas lagi. Nah, dokumentasi itu harus disimpan, harus di-retain. Kemudian juga relationship management. Nah, di sini relationship management itu bagaimana manajemen bertanggung jawab ya, terhadap jalannya implementasi quality management system, dan juga bagaimana si manajemen itu membangun relasi tidak hanya internal tetapi eksternal. Eksternal itu termasuk dengan customer, menjalin komunikasi yang baik. Kemudian kalau customer fokus ya tentu saja di sini customer fokus ya. Kita selain komunikasi yang sudah dijalin sama manajemen ya, kita juga harus mengevaluasi ya, kinerja kita, kemudian juga kita bertanya sama customer, memberikan questionnaire, bagaimana feedback, bagaimana kepuasan mereka seperti itu. Karena toh pada akhirnya tujuannya adalah customer satisfaction ya, customer satisfaction. Oke, nah, jadi kita
tadi saya berbicara bahwa ISO 9001, 9002, dan 9003 dilebur ya menjadi ISO 9001. Akhirnya sekarang itu untuk keluarga ISO 9000, karena kan ada juga ISO yang lain ya. Ada ISO 14001 ya kan? Ada ISO 4500. Kalau ISO apa namanya 14001 itu kan untuk lingkungan ya. ISO Pak Guru minta di itu ya, Pak Guru minta di mute. Kalau ISO 2700 itu kan untuk apa namanya? ISO 2000 untuk sistem informasi ya kalau nggak salah. Nah, kalau 4500 untuk safety. Nah, jadi untuk keluarga ISO 9000 ya sekarang yang tertinggal itu adalah ISO 9000 sendiri ya yang merupakan fundamental dan vocabulary, jadi istilahnya sebagai core-nya. Kemudian ISO 9001 itu adalah QMS ya, Quality Management System. Di situ ada requirement ya tentang apa namanya pasal-pasal atau hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar kita mendapatkan sertifikat ISO 9001 ya. Nah, kalau ISO 9004 itu merupakan guideline ya bagaimana untuk melakukan performance improvement. Itu guideline saja ya, tapi buku panduan kalau guideline. Kemudian ada juga ISO 9011 itu merupakan panduan untuk mengaudit ya. Jadi guideline for auditing management system. Karena kan kalau 9011 itu namanya audit. Apa itu audit? Nah, itu saya pernah tanya ke mahasiswa, apa itu audit? Jadi audit itu bukan investigasi ya. Atau bukan apa namanya interview. Kalau kita interview, investigasi, kita bisa melebar kemana-mana, ya kan? Kalau audit, ya, itu adalah kita mencocokkan aktivitas yang kita audit dengan pasal-pasal di sistem audit. Ya, jadi istilahnya di audit ada berapa? 4 pasal atau 5 pasal. Yang kita tanyakan itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan kelima pasal tersebut. Tidak bisa melebar. Itu namanya audit ya. Nah, audit itu ada 2 dalam ISO. External audit dan internal audit. Ya. External audit sesuai dengan namanya itu dilaksanakan oleh pihak luar di luar perusahaan kita. Kalau internal audit di dalam perusahaan kita. Tentu ada fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau external audit itu biasa mereka melakukan external audit itu ketika perusahaan kita ingin mendapatkan sertifikasi ya. Diaudit dulu. Nah, itu oleh pihak eksternal. Kalau internal audit dalam satu pasal ISO 9001 itu ada satu pasal kita harus melaksanakan internal audit. Nah, berarti audit yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Jadi perusahaan itu nanti menyeleksi beberapa karyawan sebagai internal auditor. Jadi mereka diberi training, ya, training tentang pasal-pasal ISO 9001 ini, ya, pasal-pasal yang untuk diaudit. Pasalnya sama enggak dengan yang dilakukan oleh auditor eksternal? Sama. Sama, eksternal auditor dengan internal auditor pasalnya sama. Ya. Hanya bedanya
kalau eksternal auditor bertanggung jawabnya terhadap si badan yang memberikan sertifikat, kalau ini melapor terhadap perusahaan. Ya, begitu. Kalau temuan-temuan yang yang ditemukan oleh eksternal auditor itu sangat berdampak sekali terhadap sertifikasi. Kalau temuan-temuan yang internal auditor, karena biasa keahliannya beda. Keahliannya beda antara eksternal auditor dengan internal auditor, meskipun pasal-pasalnya sama, gitu ya. Ketika mengaudit, karena apa? Karena biasanya kan kalau internal auditor yang ada di perusahaan, ya istilahnya itu kan karyawan yang memang tidak hanya bekerja sebagai internal auditor, tetapi hanya yang ditunjuk, dan dia juga masih mempunyai kewajiban sebagai karyawan. Tapi kalau eksternal auditor memang dia expert sebagai auditor, ya. Jadi istilahnya dia bisa lebih melihat permasalahannya itu lebih luas, begitu ya. Yang akan lebih mudah mereka itu menemukan sesuatu yang tidak sesuai, ya, atau namanya non-conformity, ya, NC, ketidaksesuaian atau finding. Nah, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ya. Seperti saya bilang tadi, bahwa untuk ISO 9001 edisi terbaru adalah ISO 9001 tahun 2015, ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini, ya, saya akan mencoba memberi gambaran, ya, kepada audiens semua tentang pasal-pasal yang ada pada sistem QMS ISO 9001/2015 yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur organisasi, ya, yang akan mengimplementasikan ISO 9001/2015 yang harus dipenuhi, ya. Tanpa kecuali, semuanya harus terpenuhi. Itu ada 10 pasal, ya. Di pasal 1 itu tentang skop biasanya. Kalau ini biasanya skop itu menunjukkan bahwa memperlihatkan apakah si organisasi kita itu punya keinginan tidak untuk mendemonstrasikan quality management system, ya, sehingga bisa memenuhi keinginan customer. Dan kemudian juga bagaimana caranya, ya. Selanjutnya, secara global apa yang akan dilakukan, langkah-langkah secara makro. Nah, itu biasanya interview, ya. Interview kalau itu. Interview. Kemudian juga normative reference. Nah, kalau normative reference itu artinya bahwa di sini kalau ada setiap dokumen yang dirubah, yang di-update, nah kemudian semua datanya harus lengkap, kemudian tanggalnya harus lengkap, itu hanya normatif saja. Normatif. Selanjutnya, term and condition. Nah, term and condition, jadi kalau kita mau mengimplementasikan ISO 9001, ya, berarti di situ 9001 berarti yang harus kita implementasikan untuk saat sekarang adalah yang 9001/2015, gitu, term and condition. Jadi tidak bisa yang ISO yang sebelumnya, gitu ya, sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu term and condition. Nah, selanjutnya di pasal 4, nah biasanya kalau pasal 1, 2, 3, ya itu memang seperti formalitas lah, ya. Tidak akan banyak temuan, gitu ya, karena sudah jelas. Nah, kalau di pasal 4 itu adalah context and organization, ya. Jadi dipecah lagi, ini ada beberapa pasal, ya. 41, understanding the organization it context. Nah, di sini bahwa
di situ si organisasi itu ya harus menyadari, ya kan? Harus menyadari bahwa mereka itu akan mengimplementasikan ISO gitu kan. Jangan organisasi itu acuh tak acuh gitu ya. Nah, selanjutnya understanding the needs and expectation of interested parties. Nah, dan juga si organisasi juga sudah harus tahu apa yang diinginkan, ya. Targetnya seperti apa, gitu kan. Nah, selanjutnya di 43 itu determining the scope of quality management system. Nah, jadi di sini maksudnya si pengimplementasi yang quality management system ini cakupannya di mana? Maksudnya begini ya. Tidak semua perusahaan, ada satu contoh tapi tidak akan saya sebutkan. Dia itu mengimplementasikan ISO-nya per departemen. Ya, per departemen. Jadi yang mendapatkan sertifikat ISO-nya itu hanya waktu departemen laboratorium. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan produk, dengan customer satisfaction. Berarti kalau begitu, skopnya quality management system itu berarti hanya di sana saja. Ya. Yang lain mengimplementasikan boleh, ya boleh, bagus. Tetapi yang ada dalam ruang lingkup kewajiban untuk mengimplementasikan adalah yang di bagian itu. Oke ya. Selanjutnya, quality management system and its processes, ya. Jadi di sini si perusahaan, ya, si organisasi atau perusahaan. Nah, dia itu harus punya tekad, ya. Masih itu kita itu di organisasi itu hanya tekad, semangat. Nah, ini lebih ke konsep dan sebagainya, ya. Untuk mengimplementasikan, memaintain dan senantiasa mengimprove quality management system, ya. Ya. Kemudian juga di situ harus dijelaskan bahwa dokumentasi daripada semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi itu harus di-maintain. Jadi di ISO 9001 ini dokumentasi itu sangat penting. Karena Anda melakukan ini, ya, mana buktinya? Buktinya adalah dokumen, ya. Meskipun dokumennya itu hanya coret-coret misalnya, coret-coret Bu Stefani, misalnya, saya dokumennya mana Bu? Ini saya, ada dokumennya, tapi tidak ditik, tidak ini, tapi hanya coret-coret di tangan, tetapi itu tulisan tangan saya, misalkan. Nah, tidak masalah, yang penting ada bukti. Nah, kalau untuk saat sekarang berbeda dengan ya saat dulu, ya. Kalau dulu itu sampai ada beberapa satu ruangan untuk record center ISO 9000, ya. Jadi semua dokumen itu disimpan di situ, ya. Semua bukti, ya, bukti untuk aktivitas quality management system. Nah, kalau sekarang itu sudah paperless, biasanya istilahnya ada memang di bagian quality yang memang sudah mengimplementasikan sistem IT yang mapan, ya. Jadi memang si dokumen itu sudah disimpan, ya, secara paperless, ya. Dan tentunya itu biasanya ada backupnya juga, karena kan takutnya apa? Takutnya ketika sistem kita kena hack, ya, ada backup data. Jadi itu tetap saja keamanannya, sistemnya adalah apa yang disimpan dokumen itu di backup, ya, di backup. Nah, jadi istilah ketika itu datanya rusak, ya, ada backupnya, ya. Oke. Nah, sekarang di pasal 5, ya. Kalau pasal 5 itu adalah tentang kepemimpinan, ya. Leadership. Jadi maksudnya leadership and commitment di pasal 51, ya,
ini leadership ini ditunjukkan kepada pimpinan perusahaan. Ya. Jadi si pimpinan perusahaan itu harus punya komitmen, ya. Karena apa? Karena ISO ini adalah mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi istilahnya pertamanya itu adalah dari pimpinan, ya. Nah, pimpinan itu dalam arti equal terhadap leadership. Jadi di sini artinya si pimpinan harus punya peran serta yang signifikan, ya. Dalam arti misal yaitu tidak tidak membuat ribet permasalahan. Kadang-kadang kan ada pimpinan misal ketika kita mau mengajukan budget misalnya, biasanya kan sedikit banyak pertanyaan bla 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 bla. Tetapi kalau untuk ISO itu harus lebih dimudahkan. Nah, di situ komitmen daripada leadership, ya. Dan juga si pemimpin juga, pimpinan atau leadership di situ tetap dia itu harus sesuai sejalan dengan quality management system, pemikirannya bahwa harus customer focus, ya. Kenapa customer focus? Ya. Karena yang menjadi raja daripada produk yang dihasilkan kita adalah customer, ya. Karena kalau kita tidak fokus terhadap customer, di sana banyak pesaing, customer bisa lari, berarti kan penjualan kita bisa menurun, akhirnya profit kita juga bisa hilang, dan perusahaan tidak bisa istilahnya memenuhi target yang ditetapkan oleh owner daripada bisnis, karena owner itu taunya harus untung. Nah, kemudian di leadership ini, ya, setelah itu memperlihatkan komitmen daripada leadership, ada polisi, ya, kebijakan. Nah, kebijakan ini jadi artinya si pemimpin perusahaan harus membuat kebijakan mutu, quality policy. Kebijakan mutu itu apa? Jadi dia itu konsep mutu yang yang akan ditargetkan, yang akan diterapkan untuk mencapai implementasi daripada ISO ini seperti apa, ya. Saya mempunyai contoh misalnya. Jadi salah satu contoh kebijakan mutu di sini saya juga ini quality dalam satu perusahaan, misal quality policy, customer satisfaction, kemudian market leadership, kemudian prepare employee, quality assurance, environmental protection, financial performance. Nah, masing-masing dijelaskan. Untuk customer satisfaction, we katanya, at XXXX company-nya nggak akan saya jelaskan, ya, are commit katanya. Jadi komitmen to enhance customer satisfaction by providing gensets, karena ini perusahaan genset kayaknya, accessories, guidance, and installation services to exceed customer expectation and meet statutory and legal requirement. Jadi di sini katanya komitmennya adalah kita berkomitmen, nah, itu kebijakan mutunya, bahwa akan meningkatkan kepuasan customer dengan penyediaan genset, ya, aksesori, dan proses instalasi yang melebihi katanya ekspektasi dari customer. Nah, seperti itu. Jadi quality policy bukan memenuhi lagi, tapi melebihi ekspektasi customer. Customer minta 5 nilainya, minta 5, kita beri 6. Nah, seperti itu, ya. And meet statutory and legal requirement, dan tetap mengikuti peraturan-peraturan
baik peraturan-peraturan yang di ISO itu ataupun legal. Legal itu maksudnya peraturan pemerintah. Itu quality policy ya. Nah, kemudian di 522 quality policy ini harus dikomunikasikan. Nah, jadi tidak hanya ditulis sudah ditulis ini saya meeting ya, misal direktur dan sebagainya. Tetapi harus dikomunikasikan ke semua lapisan yang memang ada dalam skop organisasi kita ya. Baik itu biasanya ditempel ya di tiap seksi, ini quality policy perusahaan kami ditempel ya, quality policy-nya. Nah, itu kalau tidak ditempel itu bisa menjadi finding, bisa menjadi satu temuan daripada auditor. Ya kan? Kenapa ditempel? Ya memang harus tempel. Kenapa? Karena itu adalah bentuk komunikasi daripada top to bottom ya. Memenuhi pasal 522. Kalau tidak ada nanti wah Anda kena pasal 522, nah, kata auditor itu ya kan. Begitu, tidak memenuhi. Nah, caranya harus Anda komunikasikan. Ya, kalau sekarang ya lewat internet juga macam-macam, tetapi internet pun kan bisa saja katanya internetnya hack atau shutdown dan sebagainya. Makanya yang paling bagus itu adalah ditempel di tiap ruangan gitu ya, quality policy. Selanjutnya ada juga organization roles, responsibility and authority. Nah, di sini di pasal 53 si organisasi itu harus menunjuk orang yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian ISO itu. Jadi memang harus ada jabatan ya, orang yang bertanggung jawab, focal point ya, manajemen representatif daripada ISO itu. Meskipun misal saya sekarang bekerja di tempat A sebagai salah satu karyawan misalnya, saya bisa juga ditunjuk kamu sebagai manajemen representatif ISO ya. Tetapi tanpa melepaskan jabatan saya ya. Jabatan saya tetap. Nah, tetapi setelah itu saya juga sebagai manajemen representatif. Jadi dia itu sebagai koordinator. Jadi di situ ada organization roles, responsibility and authority ya. Nah, selanjutnya di pasal 6 itu adalah tentang planning, perencanaan ya. Kalau kita kan ini ISO itu berdasarkan kepada PDCA, plan ya, kemudian do, check, action ya. Nah, ini planning ya. Jadi planning itu pertama adalah di pasal 61 ya. Jadi action to address risk and opportunity ya. Jadi di 611 itu when planning for the quality management system itu karena panjang bla 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 ya. Kemudian di 612 itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan dari planning itu gitu ya. Nah, jadi di situ adalah ketika kita membuat planning ya, dia ditanya ini planningnya kita oke. Ini kelemahan dan kelebihan dari perusahaan kita. Maksudnya kita itu kesanggupan untuk memenuhi pasar berapa gitu ya. Nah, jadi di situ ditanya ya, action to address risk and opportunity. Jadi kita tahu kelemahan kita. Kemudian apa yang harus dilakukan? Oke. Selanjutnya kalau 62 quality objective and planning to achieve them. Nah, kalau tadi kita di sini ini adalah perusahaan ini harus mempunyai quality policy yang seperti saya baca, yaitu menyediakan servis genset melebihi customer expectation ya. Nah, di situ quality objective merupakan turunan daripada quality policy. Ya. Jadi itu istilah langkah nyatanya. Kalau tadi kan disebutkan menurunkan menyediakan servis melebihi daripada ekspektasi customer. Nah, kalau quality objective itu adalah seperti sebuah target, ya.
Jadi sudah ada angkanya, kapannya, dan sebagainya. Ya. Karena satu hal dalam membuat quality objektif adalah harus ada sebuah akronim namanya SMART, ya, SMART. Harus spesifik, harus reasonable atau reliable, ya, achievable, ya, bisa di-achieve, smart, specific, measurable, specific, measurable, achievable, reliable, ya. Jadi istilahnya layak. Kemudian juga T-nya ada time bound. Jadi harus bisa dicapai dalam waktu tertentu, gitu ya. Ada target waktu. Nah, contohnya misal kalau kita turunkan dari quality policy menjadi quality objektif. Nah, di sini seperti tadi kan di quality policy disebutkan bahwa we at XXR commit to enhance, ya, customer satisfaction by providing genset, accessories, guidance, and installation services to exceed customers' expectations and meet statutory and legal requirements, ya. Jadi istilahnya dia mau menyediakan servis yang melebihi customer expectation. Nah, kalau di quality objektifnya how, nah gitu. Bagaimana? Nah, di sini disebutkan salah satunya adalah 100% reduction in every reported case of 0 hours failure at customer ends. Nah, jadi istilahnya di sini tidak ada laporan kesalahan dari customer. Kenapa? Karena biasanya setelah itu kita tanya ke customernya, bagaimana servis kita, feedback kita. Kalau tidak ada kesalahan, berarti kan sudah melebihi ekspektasi dari customer, ya. Nah, kemudian di sini to provide customer support and service within 3 until 24 hours at least 90% of the times. Jadi di situ sudah ada angka, ya, angka dan waktu. Nah, itu adalah quality objektif, ya. Jadi di sini di 621 organization shall establish quality objective at relevant functions. Ya. Kemudian di sini when planning how to achieve its quality objective bla 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 bla. Jadi ini caranya bagaimana kita membuat quality objective, ya. Bisa itu harus reliable, harus ada waktunya, harus spesifik, begitu kan. Kemudian harus dikomunikasikan juga. Tidak bisa dipendem, ya. Harus dikomunikasikan. Jadi istilahnya karena nanti biar yang bekerja itu bersama-sama semua, dan itu merupakan salah satu keharusan daripada pasal, ya. Oke. Kemudian di 63 itu misal kita tentang planning of change. Nah, jadi planning of change ini maksudnya begini. Kalau kita ingin merubah quality management system, ya. Nah, kalau kita ingin merubah quality management system, maksudnya kita mau merubah quality policy, ya kan? Kita mau merubah quality objektif. Nah, di situ harus dikomunikasikan, ya, di planning of change itu. Dan harus tahu resiko-risikonya seperti apa, ya, karena kan istilahnya untuk membuat saja dari awal sudah sangat kompleks karena melibatkan semua unsur, ya. Kemudian tiba-tiba dirubah itu harus dari awal. Dan juga ketika dirubah juga itu di situ ada jenjang namanya approval, ya. Jadi dokumen ini yang bisa mengapprove ini, dokumen ini mengapprove ini, dokumen ini mengapprove. Jadi tidak hanya sekedar kita bisa merubah begitu saja, ya. Tetapi memang yang merubah itu adalah harus orang-orang yang responsibel terhadap QMS itu, dan yang paling
berkuasa adalah manajemen representatif, ya. Bukan CEO, karena di situ yang paling tinggi adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap QMS di perusahaan kita. Jadi pimpinan itu leadership hanya support. Tidak bisa, kata leadership kita, kata direktur, saya rubah quality policy. Tanpa persetujuan daripada manajemen representatif. Meskipun manajemen representatifnya istilahnya level karyawannya itu, level jabatannya biasa di bawah manajer. Tetapi dia adalah seorang manajemen representatif daripada ISO. Jadi tidak bisa dilangkahi oleh meskipun oleh pimpinan perusahaan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pasal 7 itu tentang support, ya. Jadi di sini pasal 7 itu adalah tentang membicarakan tentang resources, ya. Tentang resources dan tentang kompetensi dan juga awareness, communication, documentation, information. Kita bahas satu-satu, ya. Kalau resources, sumber daya, ya, sumber daya yang kita punya. Di situ ya 711 itu hanya penjelasan aja bahwa si organisasi itu harus betul-betul memanage semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan daripada pengimplementasian QMS dan continuous improvement untuk customer satisfaction. Nah, di situ resources itu ada people, ya. People itu dalam arti di sini ya bisalah employee lah, karena kebanyakan employee. Nah, jadi di sini si organisasi itu harus betul-betul men-treat people itu dengan baik agar mereka itu sadar untuk bisa berkontribusi dalam aplikasi implementasi daripada ISO 9000 itu. Ya. Jadi istilah kampanye terus-menerus, ya. Kampanye terus-menerus, mengingatkan atasan itu, tidak dengan pemaksaan dan sebagainya. Selanjutnya infrastruktur. Nah, infrastruktur juga harus disediakan, ya kan? Untuk ISO itu jangan asal kita ingin mendapatkan sertifikat ISO, tetapi tidak disediakan budget tambahan, misalnya. Udah kita atur-atur saja yang ada, geser-geser, misalnya. Ya tidak bisa begitu, ya. Infrastruktur itu harus layak, ya. Harus layak itu karena kan misal baik building, baik komputer disediakan semuanya itu infrastruktur itu, ya. Kenapa? Karena kan istilahnya itu kita berpikir bahwa setelah kita mendapatkan sertifikat ISO itu kan untuk terus-menerus jangka panjang. Jadi kalau tidak disediakan infrastruktur yang baik dari awal, itu pesimis kita itu akan bisa memaintain, ya, continually daripada implementasi of ISO 9001/2015 ini. Kemudian seperti di 714 environment of the operation of process. Nah, di sini pun environment juga harus diperhatikan, ya. Diperhatikan baik istilahnya suhu ruangan, ya kan. Kemudian juga ya terutama biasanya suhu ruangan, ya, suhu ruangan juga dimonitor dan sebagainya. Malahan di sini ada monitoring and measurement resources. Si resources itu dimonitor, ya. Jadi seperti environment-nya, kita pasang AC, kemudian dimonitor apa? Dipasanglah alat termometer. Jadi dimonitor, ya. Kemudian selanjutnya untuk people juga, ya. People itu biar maintain ininya, biar maintain bahwa dia itu bisa bekerja dengan baik, produktivitas tinggi, maka dilakukanlah PMA, misalnya periodical medical assessment, ya, tiap tahun untuk memperlihatkan daripada the fitness of the employee to working.
Jadi bagaimana si karyawan itu bisa bekerja dengan baik ya. Jadi dimonitor. Nah, selanjutnya 716 itu organization knowledge ya. Jadi di sini memang jangan sampai si dalam organisasi itu ketika ditanya karyawan itu ya, apa ISO 9001 2015 itu tidak tahu. Nah, jangan seperti itu. Jadi di situ si organisasi itu semuanya itu harus mengerti ya tentang ISO 9001 2015. Nah, kalau ingin kita dapat itu ya. Oke. Nah, sekarang ke pasal 8. Pasal 8 itu adalah operation. Operation ini merupakan jantung ya. Jantung daripada sebuah struktur organisasi. Baik itu manufaktur ataupun manufaktur itu dalam arti menghasilkan produk ataupun bidang jasa ya. Ini operation ini yang memang biasanya jadi hal yang paling krusial yang diaudit ya. Karena ini merupakan jantung yang akan mengatur darah dalam tubuh ya, sehingga istilahnya bisa memastikan bahwa metabolisme dalam tubuh itu berjalan dengan baik ya. Nah, di sini karena merupakan jantungnya ya, makanya di operation ini memang lebih banyak parameter yang harus dimonitor. Yang pertama, operational planning and control. Nah, di sini adalah bahwa sistem operasional yang kita berjalan ini sebelum kita mau merunning produksi dengan production rate sekian yang berdasarkan order daripada marketing ya biasanya. Itu harus ada planningnya ya. Jadi orang production planning and inventory control itu akan ditanya ya, orang production planning. Ini planning operasionalnya mana gitu ya. Termasuk tidak hanya planning operasional tapi planning operasional untuk shutdown misalkan. Kan suka ada maintenance shutdown. Mana? And control. Nah, setelah di planning, kemudian dijalankan operasinya, dan ada pengontrolan. Pengontrolan itu, jadi si operation itu kondisinya itu waktu per waktu dikontrol. Mungkin kalau orang statistik mengerti tentang SWOT ya, control chart ya. Jadi istilahnya batas atas batas bawah senantiasa untuk kendali kendali proses. Kemudian capability prosesnya dihitung. Nah, itu di sini adalah di pasal 8 ya. Operational control. Selanjutnya di pasal 82 itu ada recruitment product and services. Nah, di sini adalah diturunkan di pasal 821 harus ada customer cost communication. Nah, jadi customer communication ini ya harus senantiasa terjalin. Baik itu ketika dia itu mulai kita kan tahu siapa yang pesan. Dan customer itu tidak pembeli kalau untuk operation. Customer communication itu adalah yang dibilang customer adalah satu langkah yang akan menggunakan jasa kita. Gitu ya. Jadi maksudnya customer communication itu kita menjalin hubungan dengan customer internal. Ya.
Istilahnya kalau orang produksi ya menghasilkan barang, barangnya akan dikirim ke warehouse, berarti warehouse-nya adalah customer. Warehouse dikirim ke marketing, marketingnya adalah customer. Jadi customer itu harus saling berkomunikasi. Kemudian juga si operasional ini menyediakan barang kalau dalam manufacturing atau servis dalam bidang jasa yang sesuai dengan ketentuan, ya. Tidak boleh istilahnya ketentuan atau order setting segini dia bebas saja, saya settingnya operasionalnya segini saja, tidak bisa. Ya, harus ada ketentuan daripada setting operasional. Kemudian juga ada review. Ya, review itu biasa ya sebagai controlling ya. Tadi kan plan, ini operation to do ya. Kalau kita berbicara plan, do, check, act kan. Plan-nya tadi planning, do-nya ini adalah operation, check-nya seperti ini review ya. Kemudian juga harus didokumentasikan ya, semuanya harus didokumentasikan. Nah, selanjutnya kalau ada change of requirement to product and services, nah ini pun apalagi ini harus kalau namanya change itu lebih susah karena di situ melibatkan banyak pos-pos ya, yang harus meng-approve daripada change itu, dan resiko daripada change itu menjadi akan lebih complicated ya, kecuali memang ada permasalahan yang major ya, tetapi biasanya itu sangat sedikit ada perubahan-perubahan, kecuali hanya perubahan dokumen ya, perubahan dokumen yang minor itu ada, tapi kalau perubahan sampai yang besar itu tidak ada, apalagi sampai polisi ya. Tapi kalau perubahan dokumen itu biasanya misal begini perubahan dokumen ya, ada perubahan, biasanya ada metode untuk taruhlah pengukuran satu alat di laboratorium, satu analisis taruhlah pH itu kemudian biasanya pakai alat ini ya, alat A. Nah kalau pakai alat A, di situ ketika mengerjakannya itu harus ada work instruction namanya, instruksi kerja ditulis bahwa ini pakai pH alat A ya kan, ditulis udah gitu bahwa pengukuran pH ini pakai pH alat A, ditanda tangan semua kan. Nah semua yang bekerja harus mengikuti itu, mengukur pH itu tidak boleh beda. Nah ternyata si pH yang A itu rusak, oke beli pH yang B misalkan, pH B mereknya beda. Nah berarti di tulisan work instruction-nya itu akan berbeda. Tadinya untuk mengukur pH itu pakai alat pH A, sekarang menjadi alat pH B. Nah, berarti di situ si dokumen yang sudah dibuat yang menunjukkan bahwa penggunaan dengan alat pH A sudah tidak berlaku. Karena sekarang menjadi pH B. Nah, makanya dari itu ada revisi dokumen namanya. Dibuat lagi dokumen baru bahwa penggunaan pH ini pakai pH B. Nah, itu kemudian ditulis di situ adalah ini merupakan revisi daripada pengukuran pH sebelumnya. Jadi disuruh revisi. Revisi itu ada ketentuannya. Kalau revisi kalau baru pertama sekali berarti harus revisi 1. Kemudian ada revisi lagi nanti revisi 2. Ada lagi revisi 3. Yang dipakai revisi mana untuk dokumen? Yang terakhir. Ya, yang terakhir yang paling valid. Jadi di situ kelihatan kalau di dokumen ISO ini revisi berapa gitu ya. Nah, harus dijelaskan ya. Nah, selanjutnya masih di operation itu ada design development product and services. Nah, jadi kalau di sini adalah kalau kita mau mengembangkan sebuah produk baru, ya kan? Nah, atau merubah misal ada spek baru, ya, spek ya, karena ada customer produk sama yang kita yang kita produksi, tetapi dia itu meminta spek tertentu. Ya, oh saya ingin spek segini, karena ingin sesuai dengan
pabrik saya, karena pabrik saya membutuhkan teknologi, Pak. Apakah bisa misal? Karena memang kapasitasnya besar dan sangat memungkinkan di pabrik kita hanya setting parameter misal. Nah, ini namanya yang change planning tadi. Ya. Nah, di situ yang harus diperhatikan adalah design and development planning, ya. Jadi planningnya juga bagaimana istilahnya nanti untuk buat schedule-nya. Kemudian design and development input. Maksudnya kita harus memikirkan nih raw materialnya untuk desain ini memungkinkan tidak, gitu kan? Kalau ada settingan baru sesuai dengan produk baru yang diinginkan oleh customer. Kemudian design and development control. Nah, bagaimana pengontrolannya, ya? Kan sudah punya sistem kontrol yang berjalan. Kemudian setelah ini ada perubahan itu bagaimana cara kontrolnya? Design and development output. Nah, keluarnya juga bagaimana gitu ya. Nah, kemudian design and development change, ya maksudnya di situ kalau nanti ini kalau suatu saat mau berubah lagi ke awal, mau ada switch lagi. Nah, itu bagaimana gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di 84 itu control of externally provide processes, product and services. Nah, kalau ini adalah kalau ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh ya terhadap sistem operasi, nah itu adalah harus dipertimbangkan juga. Biasanya faktor eksternal itu bisa environment ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang kan ada memang terutama biasanya di daerah-daerah perusahaan yang ada di pantai itu kan yang cuacanya ekstrim. Nah, itu tuh control of external provided processes, product and service ya. Jadi sehingga memungkinkan bahwa desain itu bisa berbeda. Ya kan? Nah, itu untuk biasanya karena ada perbedaan geografis gitu ya. Oke. Nah, production and service provision ya. Jadi di sini production and service provision ya. Jadi memperlihatkan bahwa ya si produksi itu mengontrol seperti tadi ya. Kemudian identification and traceability. Nah, istilahnya ini adalah merupakan data-data yang terkumpul ya. Itu harus bisa di-trace ya. Misal saya ingin tahu settingan pabrik ini bulan lalu. Itu kan harus traceability gitu kan. Sampai jangan tidak ada dokumen. Kemudian juga di sini property belonging to customer or external provider ya. Nah, ini adalah jika istilahnya ada hal-hal dari customer yang mungkin di sini tapi sangat jarang ya kalau property belong to customer or external provider ini ya. Ada yang misal kami ya, saya pernah dulu ketika sedang di lab bisa meminjam alat dari laboratorium perusahaan lain karena memang sedang emergency ya, sedang emergency. Nah, itu harus tercatat ya. Oh, ini bukan barang saya. Makanya istilahnya di situ tuh itu merupakan barang pinjaman daripada perusahaan lain atau kita menyewa. Nah, itu. Selanjutnya preservation ya. Preservation itu ketersediaan ya. Ketersediaan semua fasilitas. Post delivery activities. Nah, post delivery activities itu maksudnya kalau barang kita dikirim ke customer, misalnya ini orang produksi, ya. Apakah bagaimana kalau si barang kita itu tidak memenuhi keinginan customer? Apakah bisa balik? Nah, ternyata nggak bisa, yang sudah dijual sudah ya, tidak bisa begitu. Atau tidak memenuhi keinginan customer. Nah, ternyata bisa kata return. Nah, atau bisa di return ya. Nah, isinya sebagai after sale, nah, itu post delivery activities. Kemudian control of change. Nah, ini dokumentasi kalau ada perubahan-perubahan ya. Nah, di 86 ini berapa menit lagi? Ada 10 menit lagi ya. Kita rada cepat ya. Release product and service. Nah, kalau release product and service ya. Ini ketika kita punya produk ya, terutama produk ya, misal pabrik
air minum, ya. Dia sudah mempunyai produk air minum yang siap dikirim. Bagaimana dia itu bisa merilis, ya, mengirimkan customer itu? Si organisasi harus memastikan bahwa barang yang dikirim itu sudah melewati quality control. Jadi di situ tuh disertakan dokumen bahwa pengiriman misal dari Bu Olivia, ya, perusahaan Bu Olivia yang tentang air minum misalnya kirim ke saya sebanyak saya bisa memesannya taruhlah 5.000 botol. Nah, di situ harus disertakan dokumen bahwa yang 5.000 botol ini sudah dicek quality control dan ini dokumennya. Dokumen bahwa sudah pas namanya. QC pas. Nah, itu. Jadi istilah karena itu sebagai jaminan bahwa si barang itu sudah memenuhi standar kualitas. Nah, ya. Dan organization shall retain documented information, ya. Nah, itu istilahnya dokumen yang kita keluarkan itu, ya, yang sudah ditandatangani bahwa itu memenuhi kualitas, difotokopi, ya, atau di duplikat, kita simpan. Kita simpan sebagai dokumen, ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 9, ya. Kalau nomor 9 itu performance evaluation. Jadi kalau kita kembali ke PDCA, plan, do, check, alt, ya. Nah, alt itu plan, do, check. Nah, check ini performance evaluation, ya. Jadi monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Nah, monitoring ini dilakukan oleh biasanya quality control, ya. Dalam hal ini bisa laboratorium dan sebagainya. Nah, dan di situ adalah ketika melakukan monitoring atau pengukuran itu harus seragam, ya. Metodenya harus tercatat, harus dimonitor, ya. Kemudian juga si alat-alatnya juga harus diverifikasi apakah alat ukurnya itu betul atau tidak. Kemudian juga harus dikalibrasi. Kalibrasi itu maksudnya dicari simpang kesalahan dari alat itu sehingga akan mendapatkan faktor koreksi. Nah, harus dikalibrasi dan sebagainya, ya. Kenapa? Pada akhirnya kan biar mendapatkan nilai daripada hasil pengukuran itu yang presisi dan akurat. Nah, itu di situ, ya, monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Selanjutnya ada internal audit. Nah, kalau internal audit itu seperti yang tadi saya sampaikan, ya. The organization shall conduct internal audits at planned interval. Jadi organisasi harus melakukan internal audit sesuai dengan interval yang direncanakan. Maksudnya interval yang direncanakan. Jadi si internal audit itu, ya, biasanya intervalnya 3 bulan. Misal, jadwal internal auditnya Januari, Februari, Januari, berarti April, ya, kan? Januari, Februari, kan? Maret, April, Juli, kan? Per 3 bulan. Nah, terus saja. Kemudian, saya Januari ini, kan mulai Januari, harusnya kan ini lagi April. Maret mau karena sedang tidak ada kegiatan dan si bosnya itu misalnya, bos perusahaan itu ingin senantiasa mengkampanyekan quality management system misalnya. Oke, ini auditnya kita buat 2 bulan sekali saja, ya kan? Belum jadwal audit di audit, nggak bisa. Harus sesuai dengan rencana, ya kan? Per 3 bulan, atau per 6 bulan, ya. The organization shall conduct internal audits at planned intervals. Nah, ini kalau the organization shall bla 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 bla, ya, istilahnya itu. Anda bisa cari sumber sendiri.
Oke. Nah, selanjutnya selain internal audit ada namanya manajemen review. Nah, apa itu tuh lagi? Ada internal audit, ada manajemen review. Nah, kalau manajemen review itu adalah pertemuan antara manajemen representatif daripada ISO ya, yang tadi ditunjuk itu kan, dengan manajemen perusahaan. Ada pertemuan meeting. Jadi di situ adalah si manajemen review, si manajemen representatif melaporkan ya data update daripada implementasi ISO 9001/2015. Biasanya setelah audit. Jadi setelah internal audit, setelah itu manajemen review. Ya kan? Jadi audit dulu, internal audit, setelah itu ada manajemen review. Nah, nanti manajemen akan memberikan masukan juga, diskusi di situ. Dan jangan lupa harus direcord. Ya. Jadi di situ si manajemen itu memberikan input, kemudian dia juga input baik dari manajemen terhadap manajemen representatif ISO ataupun dari manajemen representatif ISO terhadap manajemen perusahaan. Jadi itu dua arah, manajemen review. Jadi itu memperlihatkan bahwa leadership komitmennya itu untuk senantiasa mengkomunikasikan, berkolaborasi dengan semua sistem organisasi dalam mengimplementasikan QMS untuk continuous improvement itu memang berjalan. Jadi itu manajemen review. Nah, seandainya si manajemennya tidak bisa, ya harus ada wakilnya. Kalau tidak bisa berarti bilang, ya ini kalau tidak bisa berarti kita akan mendapatkan finding measure ketika ada external audit. Karena kan begini, kalau kita ketika ingin mendapatkan sertifikat itu kan yang mengaudit itu badan audit, badan sertifikasi. Setelah kita mendapatkan, biasanya kan dia itu akan mengaudit, ada namanya finding atau penemuan ya. Nah, itu major atau mayor. Major atau minor. Major itu kalau ada satu pasal yang tidak dikerjakan. Nah, jadi kalau 2 major katanya itu bisa hilang sertifikat, tidak mendapatkan sertifikat. Kalau dilaksanakan, tetapi misal tidak ada recordnya, ada manajemen review, dilaksanakan, tidak ada recordnya, tidak. Tapi bagaimana ingin tahu bahwa pernah dilakukan? Misal, oh ya saya tanya langsung ke manajer, di interview langsung secara lisan, siapa aja yang meeting misal, direktur, manajemen representatif, pernah meeting, pernah membicarakan apa ini, nggak ada recordnya, nggak ada. Nah itu juga penemuan, tapi itu tidak major, itu namanya minor. Perbandingannya berapa sih? Apakah 3 minor itu sebanding dengan 1 major? Tidak. Itu tidak ada batasan. Bisa aja minornya 10 kalah daripada majornya 1 gitu kan. Istilahnya. Jadi major itu adalah satu pasal yang tidak dilaksanakan. Jadi begitu. Kalau manajemen review misal si direkturnya tidak bisa, ya ini apa namanya? Nanti takutnya major. Nah, seandainya lagi ada halangan si direkturnya, halangan yang sangat emergensi. Nah, kalau sekarang ada Zoom ya. Kalau dulu misal, ya kita review, kita reschedule ulang. Yang pasti ada alasan reschedule ulang bahwa meeting untuk manajemen review ini karena ada alasan salah satu pihak, ya terutama pihak manajemen, mempunyai permasalahan bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya bab terakhir, pasal terakhir itu improvement. Ya. Jadi plan, do, check, act. Ya, act itu improvement. Ya. Nah, di sini improvement yang paling penting adalah di pasal 10.2. Itu non-conformity and corrective action. Nah, maksudnya apa?
non-conformity and corrective action itu, kalau dalam audit ya ada beberapa penemuan baik itu major ataupun minor. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita ingin ada perbaikan. Oh iya, ada kesalahan di sini, kita perbaiki. Nah, batas perbaikan itu adalah 2 bulan. Ya, 2 bulan. Nah, nanti setelah 2 bulan akan dicek lagi sama yang mengaudit. Sudah ada perbaikan atau belum? Oke. Yang namanya finding atau ketidaksesuaian itu namanya non-conformity. Bahasa Inggrisnya kan non-conformity. Atau kadang-kadang kita bilangnya NC, dapat NC. Jadi NC itu adalah non-conformity. Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu akhirnya akan diperbaiki. Perbaikinya itu, langkah perbaikannya itu namanya corrective action. Langkah perbaikan. Corrective action ini, langkah perbaikan itu harus didokumentasikan. Bahwa misal di situ disebutkan pada audit tanggal 2 Desember 2003 ya kan, untuk findingnya ada finding minor untuk pasal misal 711 disebutkan. Oke, disebutkan 711 itu apa? Selanjutnya corrective action-nya di ini apa? Dijelaskan. Corrective action-nya dijelaskan untuk menutup ya kelalaian, ketidaksesuaian pada pasal tersebut. Setelah itu baru setelah 2 bulan dicek lagi sama yang mengaudit itu. Oh iya betul enggak, sudah tertutup, ya sudah sesuai lagi dengan pasal ini. Kalau sudah sesuai, baru di closing namanya. Close, sudah selesai. Close itu bukan tutup ya, tapi selesai. Setelah selesai berarti sudah normal. Ada juga namanya selain corrective action, ya bahwa itu ada satu permasalahan, dibuat perbaikan. Kemudian kita juga rising, jadi apa? Mengeluarkan namanya preventive action, pencegahan. Jadi kalau corrective action itu tindakan perbaikan, ya sudah salah diperbaiki, ya kan? Perbaikannya seperti apa? Kalau corrective action, kalau preventive action itu adalah pencegahan biar tidak terjadi lagi. Nah, langkah apa yang dilakukan? Nah, itu yang namanya continuous improvement. Jadi continuous improvement itu adalah biasanya pertama dari satu kasus diperbaiki, ya. Setelah itu dibuat langkah pencegahan. Jadi yang perbaikan dari kasus itu namanya corrective action, pencegahannya itu adalah preventive action. Nah, preventive action itu merupakan langkah perbaikan berkelanjutan. Kalau pencegahan kan pasti begitu. Ya, itu. Jadi istilahnya langkah daripada QMS yang dari awal disebutkan, yang merupakan manifestasi daripada langkah plan, do, check, act, ya, dengan 7 prinsip QMS itu dijabarkan dalam pasal-pasal di ISO 9001 2015 ini dalam 10 pasal ya. Nah, 10 pasal ini semuanya harus dipenuhi kalau kita
ingin mendapatkan sertifikat ISO 2015, tidak terkecuali. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ISO 9001 2015? Ada sebuah badan nanti ya, badan konsultan ya, untuk membantu biasanya sebelum kita apply ke badan sertifikasi, ada badan konsultan yang membantu mempersiapkan kita biar ready untuk mendapatkan ISO 9001 2015. Biasanya ada misal saya kita punya target next 6 months ya, 6 bulan ke depan untuk mendapatkan ISO 9000. Nah, biasanya sekarang mulai kan. 6 bulan sebelumnya itu sudah mulai meng-hire konsultan yang akan mengarahkan, mulai membuat quality policy, mulai membuat quality objective, planning dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu kan harus ada record ya, dokumentasi kan untuk memenuhi pasal. Dokumentasi juga disiapkan gitu kan. Karena biasa dokumentasi itu harus 6 bulan kayak dokumentasi disiapkan, dokumentasinya semua bla 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 bla. Setelah terlihat siap, si konsultannya juga sudah mengerti karena mereka expert. Oh, ini sudah bisa Pak, misal kita ke badan sertifikasi, kemudian mengapply ke badan sertifikasi, selanjutnya ada ya scheduling, mereka datang dengan auditornya, mereka mengaudit, audit pagi, sore sudah ada hasil. Jadi tidak usah menunggu lama-lama seperti nilai ujian ya, seminggu 2 minggu enggak. Jadi ini audit pagi. Nah, biasanya audit itu pagi sampai siang aja, sampai jam 12 siang. Audit pagi sampai jam 12 siang, dari jam 7, kemudian jam 1 makan, jam 1 mereka itu buat laporan. Buat laporan, ini findingnya ini nih. Jam 1, jam 3 sudah diumumkan. Oh, bahwa perusahaan ini sudah berhak mendapatkan, dibilang dulu, perusahaan A ini mendapatkan temuan non-conformity 2 minor, 1 major, atau berapa lah, 3 minor, tidak ada major misalnya. Dengan begitu, perusahaan ini berhak layak mendapatkan ISO 9001 2015. Itu aja ya. Setelah itu baru ada sertifikatnya menyusul. Setelah itu baru biasanya makan-makan, party, ya kan, bahagia semua ya. Oke, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya, materi untuk introduction ISO 9001 ini, karena memang waktunya juga terbatas ya. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu moderator, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas pemaparan dan insight yang sangat banyak yang kita dapatkan. Mungkin dari teman atau rekan-rekan peserta, silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya juga sangat tertarik tadi Pak. Banyak sekali yang dibahas. Tadi ada terkait bahwa kita akan melihat customer dan ingin mencapai nanti kualitas sehingga kita lebih fokus dengan improve-nya kita terhadap customer gitu ya Pak ya. Jadi hubungan kita sama customer akan baik. Namun belum disinggung terkait dengan pemasoknya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana setiap organisasi dapat melibatkan pemasok yang mereka miliki atau yang bekerja sama dengan organisasi dalam upaya pemenuhan standar ISO 9001 ini untuk memastikan rantai pasok juga ikut berkualitas, Pak. Oh iya, ya mungkin itu terlewat ya. Salah satunya kita juga harus di review itu di pasal berapa ya? Review itu salah satunya adalah kita harus mereview kinerja daripada supplier ya. Karena itu untuk memastikan bahwa input raw material itu istilahnya harus sesuai dengan spek. Kan kita juga punya spek ya. Kita juga punya spek karena kan di situ tadi disebutkan bahwa kita harus mereview juga input ya, input, output, kontrol. Nah, input itu termasuk raw material. Raw material itu termasuk daripada hubungannya dengan
vendor ya, dengan supplier. Sehingga di situ kita juga harus ada audit ya, audit terhadap customer-customer yang memang berhubungan dengan kita. Nah, tapi tidak semua kan istilahnya kita punya list vendor ya. List vendor kan bisa misalnya list vendor itu bisa ribuan. Ya. Tetapi kita hanya berinteraksi dengan vendor-vendor yang pernah memasuk barang ke kita. Ya. Nah, saya kemudian apakah si vendor yang yang kita audit juga harus mempunyai ISO 9000? Nah, suka ada pertanyaan begitu. Yaitu tidak mesti. Yang pasti adalah karena itu sudah vendor itu sebetulnya kalau itu udah di luar skop daripada organisasi kita, ya, QMS kita. Tetapi yang pasti kewajiban kita hanya mereview, melihat bahwa si produk yang dihasilkan oleh customer itu sesuai dengan spek. Kita tidak punya berkewajiban untuk mendikte customer. Istilahnya kamu nanti QMS harus dijalankan di sini ya. Misalnya bla 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 tidak, tapi yang pasti produknya yang sampai ke kita itu saya memastikan bahwa produknya itu sesuai dengan spek. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan dari Jonathan Aditya. Faktor apa saja yang membuat sertifikasi ISO dapat ditarik kembali dari perusahaan? Silakan Pak. Oke, yang pasti adalah di situ juga selain daripada yang pasti itu ya, kalau namanya sertifikasi, yang pasti tidak sesuai dengan pasal, oke, tidak sesuai dengan pasal yang ada. Nah, tetapi di situ juga di pasal itu, misal, apakah kalau tidak sesuai dengan peraturan perusahaan negara, misal, apakah bisa dicabut? Bisa. Kenapa? Karena di pasal juga disebutkan bahwa ISO itu harus memenuhi hukum-hukum yang tertera di pasal-pasal ISO dan legal requirement, gitu kan? Legal requirement itu berarti peraturan di situ peraturan pemerintah. Dan yang pasti kalau dicabut itu adalah istilahnya kalau di situ ada apa namanya temuan, bisa temuannya major, major biasanya yang eksternal audit, bukan yang internal ya, bukan yang internal audit. Yang eksternal audit itu ada temuan major, kemudian di situ kan harus di closing, ya. Nah, ini untuk perusahaan yang sudah mendapatkan ISO ya, karena tetap aja perusahaan yang sudah mendapatkan ISO juga nanti tetap ada audit secara periodik daripada badan sertifikasi, tetapi tidak seperti internal audit. Kalau internal audit bisa per 3 bulan ya, kalau ini bisa per 2 tahun. Nah, ketika per 2 tahun itu dia itu melakukan audit, kemudian ada finding, misal di situ major 2 misalnya, biasa major lah ya. Minta di closing kan, harus di closing selama 2 bulan. Nah, misal kalau 2 bulan tidak di closing, dia akan mungkin memberikan warning, ya kan? Memberikan warning berapa bulan lagi. Nah, kalau tidak di closing lagi bisa diambil. Bisa begitu, Bu. Silakan. Yang lain? Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Jonathan Aditya? Dan mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Jika tidak ada, mungkin saya ya Pak ya mau bertanya. Ini mungkin terkait dengan pada awal tadi kita dikenalkan bahwa ISO itu bukan cuma ISO 9000 dan 9001, tapi beberapa juga ya Pak. Nah, yang saya tahu itu ada dua, ada ISO 14100 dan 45001 kalau tidak salah. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana sistem manajemen kualitas yang berbasis ISO 9001 ini dapat kita integrasikan dengan sistem manajemen lainnya, seperti tadi yang saya katakan ISO 14100 yang mencakup tentang lingkungan, mungkin di ISO 45001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, seperti itu Pak. Oh iya, jadi itu ada namanya IMS, ya.
integrated management system. Ya. Integrated management system itu merupakan ada yang itu ya bisa di itu. Jadi integrated management system itu merupakan paket combo ya. Kan kalau makan fried chicken paket combo namanya. Antara ISO 9000 ya 91, ISO 14000, kalau dulu dengan OSAS 18001 namanya. Ya. Hanya OSAS 18001 itu berubah menjadi ISO 4501 ya. Nah, jadi itu memang sekarang itu rata-rata begitu. Setelah mendapatkan ISO 9000 dulu, kemudian setelah itu ISO 14000, kemudian ISO apa namanya? 4500. Nah, kalau dikombinasikan di situ memang ada metrik, Bu. Metrik ini pasal-pasal ISO 9001, ini ISO 14001, ini ISO 2700. Nah, metriknya misal leadership kan semuanya ada di situ, leadership ya kan. Nah, jadi leadershipnya itu misal pasal ini leadership yang di ISO 9000 kan pasal 5. Nah, misal di ISO 14000 pasal berapa gitu. Di ISO 14500 pasal berapa. Nah, jadi istilahnya di situ bisa bisa dikomunikasikan gitu ya. Nah, malahan ada satu sekarang itu pas ya. Untuk integrated management system itu sertifikasinya berbeda. Istilahnya ada ya yang khusus untuk IMS itu ya. Tapi kebetulan saya apa namanya hanya ikut kursus, jadi kalau di situ IMS itu tidak sebagai auditor ya, belum sebagai external auditor. Kalau yang ISO ini 9000 saya sampai lead auditor ya, bisa mendapatkan sertifikat ini. Begitu. Itu Bu. Terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Apakah ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya? Dipersilakan. Bisa bertanya secara langsung juga dengan raise hand, nanti saya akan dipersilakan. Tidak lagi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya boleh satu lagi ya Pak ya pertanyaannya. Silakan Bu. Ini saya mungkin tanyanya tentang peran teknologi informasi dan sistem otomisasi dalam pendukung implementasi dan pemeliharaan ISO 9001 ini, apa saja sih Pak perannya? Oh iya, itu jadi seperti di perusahaan saya yang tempat saya bekerja ya. Jadi istilahnya justru dengan adanya teknologi ini, karena istilahnya semuanya berbasis intranet ya, berbasis intranet. Jadi semua apa namanya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ISO itu diupload di sistem. Ya. Dan kita bisa membuka sesuai dengan memang apa namanya punya login masing-masing gitu ya. Skop dibuka dokumennya masing-masing. Sehingga dengan begitu komunikasi pun ya istilahnya kapanpun kita ingin tahu ya tentang update dokumen kita, kalau kita lagi update dokumen dan sebagainya. Nah, isinya kita akan lebih mudah. Ya. Dan juga tetap saja seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun memang ini untuk apa terutama untuk recording ya, recording daripada data ini sekarang sudah disimpan di website atau di intranet, ya, tetap ada backup ya. Backup untuk apa terutama untuk dokumen-dokumen ISO ya. Kenapa? Karena banyak kasus juga ada spam, ada hacker dan sebagainya ya. Jangan sampai data-data itu hilang. Tetapi itu sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali untuk deploy data, untuk
komunikasi dan sebagainya. Ya. Istilahnya tidak akan lama untuk mencari data yang diinginkan. Itu Bu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke, mungkin karena kita juga terhalang oleh waktu, saya akan memberikan beberapa poin yang saya catat ya, Pak ya, terkait dengan presentasi dari dan pemaparan dari Pak Rahmat Sabani. Terima kasih banyak Pak Rahmat sudah membagikan insight-insight yang sangat-sangat menarik dan juga menambahkan ilmu pastinya untuk kita semuanya. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama yang saya catat di sini ada ISO merupakan suatu kumpulan dari internasional standar yang mengandung kebutuhan yang dapat membantu dalam penerapan sistem manajemen kualitas. Kemudian ada apabila perusahaan ingin mengajukan standarisasi ISO, maka perlu mengacu pada implementasi ISO yang terbaru, yaitu kalau saat ini ada ISO 2015. Sehingga jika perusahaan masih berpatokan pada ISO sebelumnya, maka sebaiknya disarankan untuk perusahaan tersebut merevisi atau membuat yang baru ini. Kemudian ada untuk ISO, kita harus memperhatikan 7 prinsipal dan juga harus berdasar pada Plan, Do, Check, Act. Kemudian untuk ISO 9001 ini, dia merupakan quality management system yang fokus pada requirement dan terdapat 10 pasal yang perlu dipenuhi, semua pasalnya di dalam yang untuk mengimplementasikan ISO tersebut, yang mana pasalnya ada scope, normative reference, term dan condition, context and organization, leadership, plan, support, operation, performance evaluation, dan juga improvement. Sebagai hal yang paling saya tangkap tadi, ISO 9001 itu sangat-sangat memperhatikan dan sangat penting untuk adanya bukti atau yang sering disebut sebagai dokumentasi. Dan satu kalimat yang saya kutip juga ada do what you write and write what you do. Terima kasih banyak. Saya akan kembalikan ke MC Jonathan. Silakan Kak Jonathan. Terima kasih Pak Rahmat Sabani. Sama Bu. Baik, terima kasih Ibu Olivia. Terima kasih juga untuk Pak Rahmat Sabani atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Baik, Ibu dan Bapak, saya ingin menginformasikan bahwa link absensi akan kami kirim di chat box. Mungkin boleh minta Bapak Ibu yang hadir di acara webinar pada hari ini untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dan untuk absensi akan kita tutup pukul 3 sore hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi link absensi yang telah di-posting di kolom chat. Dan setelah itu Bapak Ibu kami juga mau informasikan kembali terkait sertifikat akan kami kirim maksimal H+7 dari hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi dari link absensi yang telah kami kirimkan melalui meeting chat. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Mungkin kita akan mengadakan kegiatan sesi dokumentasi bersama. Kepada Bapak Ibu, mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya, akan kita lakukan sesi foto dokumentasi terlebih dahulu. Baik, di page 1 saya lihat sudah semuanya, mungkin di page 2 dan page 3 boleh minta ketersediaannya untuk menyalakan kamera. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk page kedua, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, dan page terakhir di page 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sambil kita menunggu Bapak Ibu mengisi link absensi yang telah kami berikan di kolom meeting chat, mungkin izinkan saya untuk memberikan sharing terkait program BINUS, yaitu BINUS Online. Sebentar, saya izin share screen. Oke, baik Bapak Ibu.
Saya ingin update sedikit terkait BINUS Online. Yang pertama, bahwa kita BINUS Online ini terkenal dengan kuliah yang fleksibel, di mana ada sistem modular, ada juga biaya kuliah fleksibel, dan juga kita ini perkuliahannya dilaksanakan online, dan ujiannya pun juga dilaksanakan secara online. Ya, kita juga menawarkan kepada Ibu dan Bapak ada program RPL. Di sini RPL itu adalah rekondisi pembelajaran lampau, di mana kalau Bapak Ibu memiliki pengalaman akademik yang berkualifikasi ataupun punya pengalaman kerja minimal 3 tahun dapat mengajukan ke kita. Itu program RPL, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Yang pertama, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan biaya yang lebih hemat, di mana kita bisa pengurangan 5 hingga 15 mata kuliah. Dan selanjutnya, Bapak Ibu tentu saja dapat lulus lebih cepat karena dari pemotongan mata kuliah tersebut, Bapak Ibu bisa lulus 5 hingga 7 semester saja. Dan yang terakhir, kita ini menawarkan fleksibilitas di mana perkuliahan kita dilaksanakan secara online, bahkan ujian pun juga kita laksanakan secara online. Kita juga menawarkan kepada Bapak Ibu, kita ada program Family Binusian Community Scholarship, di mana Bapak Ibu kalau memiliki ayah, ibu, ataupun kakak kandung yang dalam satu kakak pernah kuliah di BINUS dapat mengajukan ke kita dapat potong langsung biaya DP 3-nya 100%. Yang kedua, kita menawarkan kepada Bapak Ibu yang masih aktif juga sebagai mahasiswa dari BINUS, dapat mengajak temannya atau saudaranya, rekan-rekannya untuk berkuliah di BINUS, kita akan berikan free eksklusif merchandise dari BINUS Online. Ketiga, kita menawarkan juga kepada Bapak Ibu mungkin yang sedang bekerja di perusahaan dapat bekerja sama dengan kami, kita bisa menawarkan sejumlah penawaran khusus, harga khusus untuk corporate. Untuk info selanjutnya nanti dapat menghubungi Ibu Stefani yang dapat Bapak Ibu lihat di layar di 0821 140 09251. Baik, mungkin untuk update sekian Bapak Ibu. Sebelum saya tutup mungkin acara hari ini, apakah dari panitia akan menambahkan informasi dari Ibu Stefani atau Bapak Ibu lainnya? Cukup, Ju. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Stefani. Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu boleh follow IG kita di @binusonlinelearning. Kalau ada informasi terkait kegiatan seperti ini, webinar, ataupun open consultation lainnya, Bapak Ibu dapat langsung melihat di IG kita di @binusonlinelearning. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada moderator, Ibu Olive, dan juga Bapak Rahmat sebagai pembicara hari ini telah memberikan insight yang luar biasa bagi kita semua. Semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Rahmat dapat memberikan insight bagi Bapak Ibu dan berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian, saya selaku MC pada hari ini akan menutup acara webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Pamit untuk live ya. Terima kasih, Pak Andri. Selamat siang.
Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin boleh mengisi link survei dan absensi yang sudah disebar untuk mendapatkan e-certificate. Jika sudah boleh meninggalkan, kami izin satu persatu untuk masukkan ke waiting room ya.